kami sangat sering menonton dan menyimak keterangan beliau yang sangat ilmiah. Bahkan yang sangat menakjubkan bagi kami teman-teman, kami punya guru seorang Gus ya, di mana beliau itu ngaji langsung kepada beliau Gus Baha. Lah di situ di kitabnya beliau dikasih kitab langsung oleh Gus Baha. Seingat saya itu kitab Tafsir Al-Munir, yaitu karya Syekh Nawawi Banten. Beliau itu mengasih tahu kepada Gus atau guru kami pribadi cara belajar cepat itu bagaimana sehingga ingat isi keterangan itu di sana dijelaskan oleh Gus Baha sendiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ada sebagian orang yang bertanya kepada kami, bagaimana tanggapan kami terhadap Gus Baha hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah video, dan itu sering diucapkan oleh beliau Gus Baha, bahwasanya beliau berkata begini, saya ini orang alim, saya orang alim. Kemudian orang-orang bertanya kepada kami, bagaimana tanggapan Sani Uye tentang masalah ucapan Gus Baha ini? Apa ini tidak termasuk pernyataan yang sombong, menyombongkan diri, membanggakan diri? Bagaimana tanggapan kami teman-teman? Maka kami akan jawab begini. Di dalam kitab Al-Adhkar, ini kitab Al-Adhkar, karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, terbitan Darul Ilm, tepat di halaman 246 sampai 247. Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, babu madhil insani nafsahu wa dzikri mahasinihi. Bab tentang masalah seseorang memuji dirinya sendiri dan menyebut kebaikan dirinya sendiri. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Ini surat An-Najm. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan, i'lam anna dzikra mahasini nafsihi darbani. Ketahuilah sesungguhnya menyebut ataupun menceritakan kebaikan dirinya sendiri itu ada dua. Yang pertama mazmumun, yang pertama tercela. Wa mahbubun, dan yang kedua terpuji. Fal mazmumu ayyadhkurahu lil iftikhari wa idharil irtifa'i wa tamayyuzi anil aqrani wa shibhi dzalik. Sedangkan ketika orang itu menceritakan kebaikan dirinya, menceritakan kelebihan dirinya kepada orang lain, hanya niatan agar dirinya itu dianggap hebat atau iftikhar, maksudnya teman-teman, kesombongan, menganggap dirinya itu lebih luar biasa lah daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain, dan berbeda, memiliki ciri khas daripada yang lain atau semacamnya, maka ini termasuk mazmum, ini tercela di dalam Islam. Wal mahbubu ayyakuna fihi maslahatun diniyatun. Sedangkan yang kedua, al mahbub, dia itu ketika berkata demikian ada tujuan maslahah diniyah, ada tujuan kemaslahatan demi agama. Wadzalika bi ayyakuna amiron bima'rufin au nahiyan an munkarin au nasihan au musyiran bimaslahatin au mualliman au muaddiban au wa'idhan au mudzakiran au muslihan bainafnaini au yadfa'a an nafsihi syarran au nahwa dzalik fayadhkuru mahasinahu nawiyan bidzalika ayyakuna hadza aqraba ila qabuli qawlihi wa i'timadi ma yadhkuruhu. Di sini dijelaskan ketika orang itu menceritakan kelebihan dirinya, contoh, saya ini orang alim, tapi ada unsur kebaikan terhadap agama, contoh dia lagi amar ma'ruf, dia lagi nahi mungkar, atau dia menasihati seseorang, ataupun dia menunjukkan kepada kemaslahatan, atau dia lagi mengajar, atau dia mendidik, ataupun dia memberi nasihat, atau dia itu mengingatkan seorang, atau dia lagi mendamaikan dua orang yang saling bertikai, atau dia menolak kejelekan untuk dirinya sendiri dan semacamnya, lalu dia terpaksa menyebut kebaikan dirinya dengan niatan. Dengan begitu ucapannya lebih mudah diterima oleh orang lain teman-teman, maka no problem, hal itu baik. Au anna hadzal kalam allazi aquluhu la tajidunahu inda ghairi, atau dia berkata ucapan seperti ini, keterangan yang seperti ini kalian tidak akan pernah menemukan di selain diriku. Lah, maka ini jelas boleh teman-teman, fahtafadzu bihi, ini maka jelas boleh.
Jelas boleh, ya. Kalau untuk niatnya demi kebaikan agama, monggo, no problem, silakan. Wa qad ja'a fi hadzal ma'na ma la yuhsa minan nusus ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan nabiyyu la kadhiba ana sayyidu waladi Adam. Nabi sering juga berkata demikian teman-teman ya. Contoh ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anan nabiyyu la kadhiba. Saya ini seorang nabi, saya tidak pernah berbohong. Ana sayyidu waladi Adam, saya sayyidnya Bani Adam. No problem, no problem. Ini asalkan tadi jangan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, tetapi dengan niatan, dengan berkata demikian, maka ucapannya, nasihatnya atau pengajarannya lebih mudah didengar oleh masyarakat. Apalagi zaman sekarang teman-teman, terlalu banyak para penceramah yang sebenarnya dia tidak alim kan? Terlalu banyak. Dia seringkali mengatakan tidak ada dalil, padahal terlalu banyak dalil. Dia berkata ini sesat, padahal tidak sesat. Dia berkata ini melanggar syariat, padahal sesuai dengan syariat. Oleh sebab itulah penting kiranya, bahkan merupakan keharusan bagi orang alim menampakkan ilmunya. Jadi orang alim sekarang itu harus menampakkan ilmunya, biar orang awam ini terselamatkan dari orang-orang yang cuma berjubah, berjenggot panjang tetapi ilmunya dangkal dan cingkrang. Ini bahaya teman-teman ya. Ini jadi orang alim seharusnya sekarang ini di zaman sekarang menampakkan ilmunya. Gus Baha jelas alim teman-teman, beliau luar biasa. Saya saja seringkali melihat dan menonton video beliau tentang ceramah-ceramah beliau, bagaimana cara beliau menyampaikan sebuah keterangan sangat luar biasa, mantap bagi kami lah. Oleh sebab itu ketika ada orang yang bertanya apakah saya murid Gus Baha, saya jawab secara langsung kami tidak pernah berguru secara langsung kepada beliau, kami tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau, tetapi kalau di dalam media ataupun YouTube kami sangat sering menonton dan menyimak keterangan beliau yang sangat ilmiah luar biasa. Sebab itulah kami pribadi merasa kami juga bagian dari murid beliau, walaupun murid maya ya, murid maya bukan murid alam nyata. Bahkan yang sangat menakjubkan bagi kami teman-teman, kami punya guru seorang Gus ya, di mana beliau itu ngaji langsung kepada beliau Gus Baha. Lah di situ di kitabnya beliau dikasih kitab langsung oleh Gus Baha. Seingat saya itu kitab Tafsir Al-Munir, yaitu karya Syekh Nawawi Banten. Beliau itu mengasih tahu kepada Gus atau guru kami pribadi cara belajar cepat itu bagaimana sehingga ingat isi keterangan itu di sana dijelaskan oleh Gus Baha sendiri teman-teman. Oleh sebab itu saya merasa saya adalah murid beliau dengan cara berguru kepada murid beliau, dan guru saya ini berguru kepada beliau langsung. Itu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.